Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih, yaitu tentang sholat Idain yang kedua. Apa nak? Sholat Idul Adha. Nah, sholat Idain yang pertama kemarin sudah diterangkan Bu Guru, yaitu tentang sholat Idul Fitri. Sekarang Bu Guru akan membahas sholat Idain yang kedua, Idul Adha. Yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian Idul Adha. Menurut bahasa, Id artinya kembali, sedangkan adha artinya menyembelih. Jadi Idul Adha artinya kembali menyembelih. Nah, sedangkan sholat Idul Adha menurut istilah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan umat Islam pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ingat-ingat ya nak, sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, sholat sunnah Idul Adha ini diisyaratkan pada tahun pertama hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Id ini senantiasa dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban, baik sapi, kambing, kerbau maupun unta, yang dilaksanakan selama 4 hari, yaitu pada tanggal berapa nak? 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau juga disebut dengan hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu bertepatan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, sebelum kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka disunnahkan pada tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan puasa apa? Puasa Arafah. Dan pada tanggal 8 Dzulhijjah melaksanakan puasa Tarwiyah. Ingat-ingat ya nak, kalau sholat Idul Adha-nya itu bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, sebelum sholat Idul Adha itu pada tanggal 8 dan 9 disunahkan puasa. Kalau tanggal 8 Dzulhijjah melaksanakan puasa Tarwiyah. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan puasa Arafah. Nah, sholat Idul Adha seperti sholat Idul Fitri, yakni disunahkan membaca takbir, memulai takbir setelah sholat subuh, hari Arafah hingga akhir siang, hari ke-13 Dzulhijjah. Hukum sholat Idul Adha. Hukum sholat Idul Adha yaitu hukumnya sunnah mu'akkad. Apa artinya sunnah mu'akkad? Yaitu sangat dianjurkan mengerjakannya. Ya, ingat-ingat ya nak, hukum sholat Idul Adha yaitu sunnah mu'akkad. Selanjutnya, waktu sholat Idul Adha. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Adha itu dilaksanakan setelah matahari naik setinggi tombak sampai waktu zawal atau condongnya matahari ke barat, awal waktu sholat zuhur.
Amalan-amalan sunnah hari raya Idul Adha ada 3 amalan. Yang pertama, memperbanyak membaca takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya, membaca bacaan tahlil, La ilaha illallah. Dan membaca bacaan tahmid, Alhamdulillah di malam Idul Adha. Yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Dan yang terakhir, memotong hewan kurban bagi yang mampu. Adapun tata cara sholat Idul Adha, yang pertama, sholat Idul Adha dilakukan sebanyak 2 rakaat. Yang kedua, rakaat pertama dimulai seperti sholat lainnya dengan membaca takbiratul ihram. Lalu disusul dengan takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Dan takbir yang kedua, rakaat kedua, membaca takbir Allahu Akbar 5 kali. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Jadi rakaat pertama itu membaca takbir sebanyak 7 kali. Rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya yang ketiga, membaca tahlil, La ilaha illallah. Membaca takbir, Allahu Akbar. Dan membaca tahmid, Alhamdulillah. Yang keempat, kebanyakan ulama menyatakan bahwa orang yang menjadi imam sholat id itu membaca surat Al-Fatihah. Disunahkan membaca surat Al-A'la. Jadi rakaat pertama selesai membaca surat Al-Fatihah itu membaca surat Al-A'la. Sedangkan pada rakaat kedua itu membaca surat Al-Ghasyiyah. Tata cara yang kelima, takbir, Al-Fatihah dan surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah itu dibaca dengan cara jar, jelas, keras, atau terang. Yang keenam, disunahkan menyampaikan 2 khutbah. Yang ketujuh, isi khutbah hendaknya berkenan dengan hukum-hukum tentang hukum-hukum mengenai ubudiyah. Yang kedelapan, disunahkan pula mengawali khutbah dengan membaca takbir sebanyak 9 kali pada khutbah pertama dan pada khutbah kedua membaca sebanyak 7 kali. Ingat-ingat ya nak, kalau khutbah pertama itu membacanya sebanyak 9 kali. Kalau khutbah kedua itu membaca takbirnya sebanyak 7 kali. Ya, itu adalah tata cara sholat Idul Adha. Selanjutnya, hal-hal yang dianjurkan sebelum sholat Idul Adha. Nah, hal-hal yang dianjurkan antara lain, yang pertama, mandi sebelum berangkat sholat Idul Adha. Yang kedua, memakai wangi-wangian dan pakaian yang paling baru yang dimiliki. Yang ketiga, menggemakan takbir-takbir di rumah, lapangan, pasar, atau jalan-jalan. Mulai takbir setelah sholat subuh hari Arafah hingga akhir siang hari ke-13 Zulhijjah. Selanjutnya,
menyembelih hewan kurban. Disunahkan makan selesai sholat Idul Adha, terutama makan daging-daging hewan kurban yang telah disembelih. Dan yang terakhir, menempuh 2 jalan yang berbeda bila pulang dari sholat Idul Adha. Itu adalah hal-hal yang dianjurkan pada sholat Idul Adha. Dan yang terakhir yaitu hikmah dari sholat Idul Adha. Apa hikmahnya, Nak? Yang pertama, menegakkan syiar-syiar Islam. Yang kedua, meningkatkan kualitas ketakwaan dengan dikumandangkannya takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan tahmid, alhamdulillah. Yang terakhir, napak tilas sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dapat memberikan ibrah dan pelajaran yang berharga. Nah, anak-anakku yang hebat, itu tadi materi kita hari ini tentang sholat Idul Adha. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.